Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 13 Februari 2022 dengan judul Allah akan mengangkat dosa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena rahmat dan kebaikan Tuhan begitu besar bagi hidup kami. Lebih khusus panjang malam, Tuhan telah jaga masing-masing kami di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Hosea 11 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih bagi mereka. Aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Gembala di daerah timur tidak mengusir dombanya. Ia tidak bergantung pada kekerasan dan ketakutan, tetapi sambil berjalan di depan, ia memanggil domba-domba itu. Dan domba-domba itu mengenal suaranya, serta menaati panggilan itu. Demikianlah halnya dengan Juru Selamat sebagai gembala dengan domba-dombanya. Dengan perantaraan Nabi, Yesus berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ia tidak memaksa seorang pun mengikut dia. Bukannya takut akan hukuman atau harapan akan pahala kekal yang menuntun murid-murid Kristus untuk mengikut dia. Mereka memandang kasih Juru Selamat yang tiada taranya, yang dinyatakan sepanjang perjalanannya di dunia, dari palungan di Bethlehem ke salib di Golgota, dan oleh memandangnya mereka tertarik, dan jiwa mereka pun dilembutkan dan ditaklukkan. Kasih timbul dalam hati orang yang memandangnya. Mereka mendengar suaranya dan mereka mengikuti dia. Jalan itu mungkin curam dan kasar, tetapi Yesus telah menjalaninya. Kakinya telah memijak duri yang menyakitkan, agar menjadikan jalan itu lebih mudah bagi kita. Setiap beban yang harus kita tanggung sudah ditanggungnya sendiri. Meskipun sekarang ia sudah naik ke hadirat Allah dan duduk bersama-sama di takhta semesta alam, namun Yesus tidak kehilangan sifatnya yang penuh belas kasihan. Dewasa ini pun hati yang lemah lembut dan menaruh simpati terbuka terhadap segala bencana manusia. Dewasa ini tangan yang sudah ditembusi paku diulurkan untuk memberkati dengan lebih limpahnya umatnya yang ada di dunia. Juru Selamat mau mengalami penderitaan di Golgota agar seorang dapat diselamatkan dalam kerajaannya. Ia tidak pernah akan meninggalkan seseorang yang baginya ia telah mati. Kecuali para pengikutnya memilih meninggalkan dia, ia akan memegang mereka erat-erat. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 97 dan 98.
Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan motivasi dan semangat kepada kami untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu memberikan satu penekanan khusus kepada kami. Gembala di daerah timur tidak mengusir dombanya. Ia tidak bergantung pada kekerasan dan ketakutan, tetapi sambil berjalan di depan, ia memanggil domba-domba itu. Dan domba-domba itu mengenal suaranya serta menaati panggilan itu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga terlebih dedikasi. Di tengah-tengah mereka menjalankan tugas di saat yang sangat tidak memungkinkan oleh karena COVID. Namun kami percaya mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Biarlah sukacita, berkat dan kasih sayang Tuhan diberikan kepada mereka agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami menyerahkan juga pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan penginjilan mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan hiburkan mereka, berikan mereka kekuatan dan sukacita di dalam pelayanan. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.